Ngobrol sambil belajar. Hello everyone, di episode kali ini kita akan membahas tentang teori pembelajaran kognitivisme. Everyone, gak mungkin dong kita ngobrol cuma berdua aja. Tentunya hari ini kita mengundang narasumber yang hebat sekali. Kira-kira siapa ya, Bunga? Siapa ya? Kalian ada yang bisa nebak gak? Biar durasinya gak lama, kita langsung panggil aja gak sih narasumbernya? Setuju? Setuju. Oke. Narasumber kali ini adalah Muhammad Rafi Fasha. Hai. Oke, sekarang kita sudah bersama narasumber kita. Sebelum kita mulai, ayo kita perkenalan terlebih dahulu kepada narasumber kita. Halo, kenalin nama gue Raffi dari Bandung, jurusan gue PAI. Sekarang lagi semester 3 nih di UIN. Wow. Halo Raffi. By the way, kita juga belum kenalan tahu. Kita mulai dari tengah deh. Halo, perkenalkan nama aku Bunga Citra Lestari dari kelas 3A dan jurusan pendidikan anak. And hello, nama aku Mia Indah Purwanti dari jurusan PAI semester 3, mahasiswa UIN Sunang Gunung Jati. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai ke pembahasan pertama. Oke. Di sini kita bakal bahas teori pendidikan tapi sambil santai. Kadang serius, kadang juga garing sih. Lah, dari itu kan seni. Kalau komedi itu butuh skill. Kayak apa tuh? Kayak kerupuk kalau direbus air. Tapi inget ya, nggak semua skill harus ditunjukkan. Oke, hari ini kita bahas teori belajar yang super terkenal, yaitu teori kognitivisme. Alias teori yang suka bikin otak kita melek kalau pas ujian loh guys. Oh my god. Tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut segmen berikutnya. Vi, tolong bantu jelasin dong, apa sih kognitivisme itu? Masa kalian nggak tahu sih? Jadi gini, kognitivisme itu adalah teori belajar yang berfokus pada proses mental, bagaimana manusia menerima, memproses, menyimpan, dan mengolahkan informasi. Itulah yang disebut kognitivisme. Jadi otak tuh kayak laptop ya. Kalau RAM-nya kecil, jadi buka Google Drive atau Google Chrome 2 juga langsung mulai. Begitulah analoginya. Tapi intinya, dalam kognitivisme, manusia dianggap aktif, bukan pasif. Oh, betul. Jadi kita itu belajar bukan karena dikasih stimulus aja, kayak behaviorisme. Tapi kita juga memikirkan informasi itu ya. Nah itu, pikir masalahnya, tidak semua orang rajin menggunakan fitur itu. Oke deh, sekarang kita langsung masuk ke konsep intinya. Oke, tadi kita udah sedikit spill dan membahas mengenai apa sih teori kognitivisme itu. Sekarang kayaknya kita bahas komponen intinya aja nggak sih? Ya nggak? Ya. Oke, kasih paham Vi, apa aja sih komponen dalam teori kognitivisme itu? Nah, dalam kognitivisme itu ada beberapa komponen penting. Di antaranya yang pertama itu ada perhatian. Siswa harus fokus dulu sebelum belajar. Nah, Kalau nggak fokus mah gimana tuh? jangan pas pelajaran teh malah mikirin jajanan, main, makanan, yang jelas nggak akan masuk apa-apa. Hayo, kalian suka gitu ya? Lanjut Vi. Yang kedua ada pengolahan informasi atau information processing. Informasi itu masuk, dipilih, diproses, lalu disimpan. Kayak pas Chris ngomong ke kita langsung masuk ke train memory walaupun cuma ngomongnya iya doang nggak sih? Aduh, si paling pas. Ih. Kayaknya lagi jatuh hati tuh. Iya nih. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada memori jangka pendek dan jangka panjang. Memori jangka pendek itu kayak kita punya kotak kecil, lalu kita masukin informasi atau ya informasi gitu. Kalau kebanyakannya langsung tumpah, jadi kita harus masukin satu persatu. Nah, jadi makanya kalau disuruh beli bawang atau cabai, yang inget pulang-pulang tuh cuman ingetnya ukuran sendal, ya sendal, wajar lah. Wow, wajar ya, gitu ya. Ya seperti itulah kira-kira. Oke, kasih paham selanjutnya apa Pi? Nah selanjutnya itu ada skema. Otak tuh punya struktur pengetahuan informasi baru harus disambung ke informasi lama. Kalau enggak, siswa bakal bingung dan otaknya bilang,
file tidak dikenali. Wow. Oke. Selanjutnya, kira-kira apa? Nah, selanjutnya itu ada pemecahan masalah. Belajar itu memahami, bukan menghafal. Ingat itu. Nah, ini nih otaknya diajak mikir, bukan cuma copy paste terus doang. Hayo, siapa di sini yang masih suka copy paste doang? Berarti kalau masih kayak gitu, kalian masih belum bisa menerapkan teori positivisme. Oke. Durasi udah mulai panjang. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Nah, everyone, tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu teori, terus konsep dasarnya apa, terus tadi ada apa ya? Pokoknya tadi yang udah kita bahas itu ya. Kurang gak sih kalau kita tidak mengenal siapa tokoh-tokoh yang menciptakan teori kognitivisme? Oke, Raffi, tolong jelaskan siapa aja sih tokoh-tokoh dalam teori kognitivisme ini? Dalam teori ini, sama seperti teori lain yang pasti memiliki beberapa tokoh yang penting nih. Ada 3 tokoh yang sangat disorot. Yang pertama ada Jean Piaget. Jean Piaget ini adalah ahli perkembangan kognitif. Dia bilang anak-anak berpikir melalui tahap-tahap. Sama kayak proses kopi ya, kayak dari tanam biji, serangkai, galing, seduh. Kalau nggak langsung seduh tanpa proses ya air putih dong bro. Wow, jadi berproses gitu ya. Oke, selanjutnya apa, Fi? Nah, selanjutnya itu ada Jerome Bruner, penggagas discovery learning. Siswa harus aktif menemukan, bukan hanya mencerna saja. Makanya beliau bilang, learning is a process, not a product. Tapi jangan salah, menemukan jawaban ujian lewat kunci jawaban itu bukan dimaksud Brunner ya. Nah, awas, gak boleh salah paham. Next, oke Vi, yang terakhir ada siapa tuh tokohnya? Yang terakhir, yang ketiga ada David Ausubel, pencetus pembelajaran bermakna. Intinya, menghubungkan info yang baru dengan info yang lama. Kalau enggak, pengetahuan cuma numpang lewat kayak mantan nggak sih? Bunga. Maaf, kebiasaan. Si paling mantan nih. Kayaknya dia belum move on nih. Dah. Oke, dari semua pembahasannya, tentu saja ada penerapannya dong. Oke, gimana cara penerapan dalam pembelajaran di kelas? Wah, banyak banget. Ini bahasa menarik nih. Yang pertama itu, guru bisa menggunakan mind mapping untuk membantu kita berpikir. Yang kita tahu, mind mapping itu menghubungkan satu judul dengan subjudul lainnya, sehingga sangat mudah dipahami. Yang kedua, adalah mengajak siswa untuk diskusi kelompok, yang dimana kita tahu bahwa setiap pemikiran setiap orang itu pasti berbeda-beda. Di situ siswa akan berbagi informasi yang ada dan menggabungkannya menjadi satu kesimpulan. Yang ketiga ada memberikan masalah real life. Ya kita tahu dong masalah real life kayak gimana, banyak. Wow. Contoh realnya kayak misal guru memberi praktek kepada siswa itu contoh wudhu yang benar. Nah, dari mulut, dari hidung, langsung membasuh muka. Nah, di sini kan bakal ada muncul pertanyaan dari siswa, kenapa sih wudhu itu harus dari mulut, hidung, muka, nggak dari bawah dulu, dari kaki, misalnya gitu ya? Nah, itu baru belajar, bukan cuma hafalan. Exactly, itu yang disebut dengan meaningful learning. Wah, kita ternyata sudah jauh sekali membahas teori kognitivisme ini ya teman-teman. Oke, dalam sebuah teori pembelajaran tentunya akan ada kekurangan dan kelebihan. Raffi, coba dong tolong kasih tahu kira-kira kelebihan dari teori kognitivisme ini tuh apa sih? Ada beberapa kelebihannya yang bisa dibilang menonjol dalam teori ini. Yang pertama itu adalah membuat pembelajaran lebih bermakna. Dengan memaksa siswa untuk berpikir lebih jauh, siswa akan mengenal lebih jauh juga. Nah, yang kedua, ada informasi lebih awal tersimpan. Karena siswa itu lebih memahami teori pembelajaran tersebut, tidak hanya menghafal. Yang ketiga, ada siswa lebih aktif berpikir. Siswa itu ya seperti kata tadi, seperti yang sering kita bilang ya, bahwa siswa itu harusnya berpikir, bukan hanya menghafal saja. Dan keempat, ada membantu problem solving. Karena siswa lebih sering diasah pikirannya, yang berarti pikiran siswa itu lebih tajam, yang dimana itu bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Oh gitu ya, wah keren banget ya narasumber kita ini, benar-benar detail banget ngasih taunya. Kalau ada kelebihan, tentunya ada kekurangan dong. Bunga, coba kasih tahu kekurangan dari teori kognitivisme ini apa sih?
Nah, yang pertama, guru itu harus kreatif ya Hmm. di kelas tuh. Kalau ke guru kreatif di kelas, pasti kelasnya tuh bakal monoton atau redup gitu. Nah, yang kedua, guru itu harus mempersiapkan dulu sebelum mengajar itu, seperti mempersiapkan materinya yang akan diajarkan di hari ini gitu. Betul sekali. Dan yang terakhir ya teman-teman, siswa harus dalam keadaan mode on. Kenapa? Karena kalau siswanya belum siap untuk belajar, bagaimana bisa kita seorang guru akan menyampaikan ilmunya? Yang ada anak-anak malah tidur di kelas. Makanya guru itu harus menyesuaikan dengan kondisi pada saat kelas berlangsung. Nah itulah ciri jadi guru, kalian itu harus memahami satu siswa. Karena semua pemikiran siswa itu berbeda-beda. Ya, betul Jadi sekali. hormatilah guru kalian. Hormati guru kalian. Oke, kita langsung next segmen berikutnya. Omong-omong, sebelum kita masuk kesimpulan, aku punya fun fact nih mengenai teori kognitivisme. Kalian pada tahu gak fun fact-nya apa? Mau tahu gak? Kasih tahu jangan ya. Kasih tahu jangan. Oke deh, kita kasih tahu aja. Oke, jadi fun fact-nya itu adalah kognitivisme ini juga jadi dasar dari pengembangan teknologi AI modern loh. Nah, AI itu sama mirip-mirip kayak manusia nggak sih? Ih, iya lagi. Cuman bedanya AI nggak tidur aja ya. Hmm. Nah begitulah yang jadi inti dari pengembangan AI di zaman modern ini. Jadi bedanya ya itu tadi, AI itu nggak tiduran, tapi manusia punya kreativitas dan intuisi, dua-duanya penting. AI hadir untuk membantu manusia. Wah, jadi benar-benar saling melengkapi banget ya AI dengan manusia itu, asalkan jangan berlebihan menggunakan AI. Apalagi kalau lagi ulangan tuh kalian lihat AI. Betul. Siapa tuh yang suka gitu? Wah parah kalian. Para ini. And ya, tak terasa durasi kita sudah panjang sekali. Dari A, B, C, sampai Z. Kita membahas mengenai teori kognitivisme. Maka dari itu, mari kita simpulkan apa inti dari mini podcast kali ini. Jadi intinya gini guys, kognitivisme itu fokus pada proses mental dalam pembelajaran, perhatian, memori, skema, dan pemecahan masalah. Dan belajar juga itu bukan hanya mencatat, mendengarkan, menghafal, tetapi diamalkan juga. Nah, begitulah inti dari pembahasan mini podcast kita kali ini. Semoga episode ini bermanfaat dan bikin kamu lebih paham mengenai teori kognitivisme. Jangan lupa belajar ya. Dan jangan lupa kasih makan otak kamu dengan caranya belajar dan belajar. Belajar bermakna, bukan sekedar hafalan saja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. One is the loneliest number that you'll ever do.